kali ini kita akan membahas terkait materi tentang luka bakar atau kombustio. Pertama kita membahas tentang anatomi kulit. Nah, kulit itu merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki luas permukaan yang luas sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi pada orang dewasa. Kulit terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang paling luar epidermis, di mana terdiri dari lapisan keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan juga sel-sel Merkel. Kemudian yang tengah itu ada dermis, itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara epidermis dan juga lapisan subkutan. Pada lapisan epidermis ini terdapat kelenjar keringat, akar rambut, sel, saraf, dan serat, kemudian darah dan juga pembuluh getah bening. Lalu untuk lapisan yang terdalam yaitu lapisan subkutan merupakan lapisan jaringan ikat longgar dan lemak yang berada di bawah dermis. Untuk patofisiologi dari kombustio, jadi luka bakar itu merupakan cedera sebagai akibat dari adanya kontak langsung atau adanya paparan dengan sumber-sumber panas, kemudian listrik, zat kimia, atau dari radiasi. Pada kulit, luka bakar yang kecil itu responnya bersifat lokal, sedangkan jika luka bakarnya itu luasnya lebih luas, misalnya 25% dari total permukaan tubuh atau lebih, maka akan mengakibatkan sebuah injury. Nah, kemudian pada sistem respiratori, luka bakar ini jika terhirup gas karbon monoksida, maka molekul oksigen itu akan digantikan dan juga CO tersebut secara reversibel akan berikatan dengan hemoglobin sehingga akan membentuk karboksi hemoglobin atau COHB, di mana hal ini akan mengakibatkan hipoksia jaringan yang dapat terjadi akibat penurunan secara menyeluruh pada kemampuan pengantaran oksigen di dalam darah. Kemudian, pada sistem kardiovaskular, maka akan terjadi pelepasan substansi vasoaktif seperti katekolamin, histamin, serotonin, leukotriene, dan juga prostaglandin dari jaringan yang mengalami injury tersebut. Kemudian denyut jantung itu juga akan meningkat sebagai respon dari pelepasan dari katekolamin. Nah, luka bakar yang luas ini akan menyebabkan edema tubuh dan terjadi penurunan sirkulasi volume darah secara intravarikuler. Kadar hemokritit juga meningkat. Kemudian pengeluaran cairan secara evaporasi biasanya terjadi 4-20 kali lebih besar dari normal, sehingga akan mengakibatkan penurunan pada perfusi organ. Kemudian dia juga mengganggu sistem renal dan juga gastrointestinal, di mana akan mengakibatkan berkurangnya darah menuju ke ginjal dan juga menurunnya dari GFR. Hal ini akan menyebabkan terjadinya oliguri. Nah, aliran darah yang menuju usus itu juga akan berkurang, yang pada akhirnya dapat terjadi sebuah ileus intestinal dan juga disfungsi dari gastrointestinal dengan luka bakar yang lebih dari 25% luasnya. Kemudian, pada sistem imun akan terjadi depresi pada aktivitas limfosit, lalu penurunan dalam produksi imunoglobulin, supresi aktivitas dari komplement dan atau perubahan pada fungsi neutrofil dan juga makrofag, sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi dan juga sepsis. Untuk etiologi dari luka bakar ini menurut Cara 2018, yang pertama akibat suhu hidrotermal, bisa dari permukaan panas, cairan panas, uap, nyala api, yang mampu menyebabkan kematian sel. Kemudian dari faktor kimiawi, misalnya zat kimia yang kontak dengan asam kuat atau zat alkali, contohnya asam fluorida, fenol, kemudian cairan pemutih, kontak kapur, litium, seperti itu. Lalu ada lagi yang kontak dengan listrik, misal dari arus listrik atau sambaran petir.
Nah, luka bakar ini akan terjadi jika bersentuhan dengan listrik tegangan tinggi yang lebih dari 1000 volt dan juga tegangan rendah 250 sampai 1000 volt. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu radiasi. Nah, ini disebabkan karena paparan dari bahan radioaktif. Nah, luka bakar akibat radiasi ini tinggi dengan dosis radiasi 8 sampai 10 GY yang mirip dengan luka bakar termal. Kemudian dari sunburn akibat paparan sinar matahari yang mengandung UVB dan dapat menyebabkan eritematosa. Dan yang terakhir yaitu karena adanya dingin, bisa disebabkan dari pendinginan tubuh yang terjadi di tingkat sel, kemudian cairan ekstraseluler langsung dan fungsi organ yang secara tidak langsung. Nah, ini menurut Mayo Clinic 2020, etiologinya itu berupa api, cairan atau panas, logam panas, kaca, arus listrik, kemudian radiasi, bahan kimia, dan juga penyalahgunaan. Nah, untuk komplikasi luka bakar ini meliputi yang pertama akan menyebabkan infeksi bakteri dan mampu menyebabkan sepsis. Kemudian kehilangan cairan, yaitu hipovolemi, kemudian suhu tubuhnya akan menjadi sangat rendah, terjadi hipotermia, lalu masalah pada jalur nafas karena asupan udara panas atau asap yang dihirup, lalu bekas luka yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan parut, bisa terjadi keloid, dan juga masalah tulang dan sendi, seperti jaringan parut yang menyebabkan pemendekan dan pengencangan kulit, seperti itu. Untuk faktor risiko dari luka bakar ini terjadi rentan pada anak-anak kurang dari 5 tahun dan juga lansia. Untuk wanita, biasanya umurnya 16-35 tahun, yang mungkin dia sering memasak atau menggunakan pakaian longgar, lalu pasien dengan penurunan kapasitas mental seperti demensia, dan pasien yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam situasi yang berbahaya. Lalu pasien yang mengalami gangguan sensorik dan keterbatasan gerak dan partisipasi yang kontak material maupun bahan-bahan kimia. Nah, untuk klasifikasinya, jadi luka bakar ini dibagi menjadi 4. Pertama, derajat 1 atau superficial burn, itu karena dia hanya terjadi di permukaan kulit. Sunburn ini adalah luka bakar tingkat pertama karena tadi terpapar dari sinar matahari. Gejalanya merah kulit, tidak ada pelepuan berisi cairan, sedikit odem dan nyeri, sakitnya hanya saat disentuh dan kulitnya itu hanya penggaringan. Kemudian yang derajat 2 atau partial thickness itu melibatkan 2 lapisan kulit, yaitu epidermis dan juga dermis bagian. Gejalanya juga merah-merah di kulit, rasa sakit dan nyerinya itu lebih berat, ada pelepuan dan berisi cairan, kemudian odem, dia melepuh, permukaan lukanya itu basah, dan kemungkinan akan kehilangan sebagian dari kulitnya. Kemudian untuk yang derajat 3 yaitu full thickness burn, melibatkan 2 lapisan kulit, epidermis dan juga sebagian dermis. Gejalanya hilangnya lapisan kulit, sering tidak menimbulkan sakit, kemudian kulit kering dan juga kasar, kulitnya mungkin tampak hangus atau memiliki bercak yang tampak putih, coklat atau hitam. Dan yang terakhir yaitu derajat 4 atau glaring injury. Nah, pada derajat 4 ini kulit akan tampak hitam seperti arang karena terbakarnya jaringan-jaringan kulit, sehingga terjadi kerusakan seluruh kulit dan juga jaringan subkutan. Untuk tingkat keparahan yaitu dibagi 3, ada minor, moderate, dan major. Untuk yang minor, jika kurang dari 15% TPSA-nya pada dewasa dan kurang dari 10% TPSA-nya pada anak-anak dan lansia, dan kurang dari 2% pada segala usia. Untuk yang moderate, jika pada dewasa 15-25% TPSA-nya
Kemudian untuk pada anak usia kurang dari 10 tahun sebesar 10-20%, dan pada derajat 3 ini pada anak kurang dari 10%. Kemudian yang mayor itu ada derajat 2-3 lebih dari 20% pada pasien kurang dari 10 tahun atau di atas 50 tahun. Derajat 2-3, 25% pada usia selain kurang dari 10 tahun atau lebih dari 50 tahun. Dan pada dewasa atau anak itu lebih dari 10%, dia itu derajat 3. Jadi, kemudian penilaian luas luka bakar ini menggunakan Rule of 9. Jadi, persentase total luas luka bakar disebutkan seperti yang saya jelaskan, yaitu dengan persen biasa, yaitu dengan membagi luas permukaan tubuh jadi multiple 9% area, kecuali bagian perineum dan juga genital yang diestimasi menjadi 1%. Jadi seperti ini, ada bagian ini kepala 9%, lengan kanan kiri masing-masing 9%, kemudian bagian kaki masing-masing 18%, dan bagian tubuh dada depan 18% dan juga yang belakang 18%, dan 1% di bagian perineum dan juga genital. Di telapak tangan juga 1%. Nah, sedangkan untuk mengestimasi luka bakar, pada luka bakar yang tidak luas dapat menggunakan area palmar. Ini menggunakan jari dan telapak tangan. Nah, dari tangan pasien yang dianggap memiliki 1% dari TBSA tadi. Nah, metode ini sangat berguna bila pasien memiliki luka bakar kecil yang tersebar sehingga tidak dapat menggunakan metode Rule of 9. Jadi kalau luka bakarnya kecil itu menggunakan tangan pasien seperti ini. Lalu untuk yang pasien pediatrik atau bayi, pediatrik menggunakan pediatric Rule of 9 dengan proporsi paha dan kaki pediatrik itu lebih kecil dibanding orang dewasa, sedangkan pada proporsi bahu dan kepala lebih besar. Nah, tadi kan yang dewasa 18, kalau ini bayi 14. Kemudian yang kepala tadi kalau dewasa 9%, kalau bayinya 18. Nah, setiap tahun setelah usia 12 bulan itu pengukuran dari area bayi atau manusia itu akan dikurangi 1% dari area kepala dan juga akan ditambahkan sebanyak 0,5% pada dua area kaki dan anak-anak. Nah, setelah mencapai usia 10 tahun, maka tubuhnya itu sudah proporsional dan juga sesuai dengan tubuh dewasa. Jadi, jika misal dia bertambah tahun, maka penghitungannya menurut perhitungan seperti ini. Ditambah 1%, dikurangi 1% di area kepala dan ditambah 0,5% pada dua area kaki. Kemudian penilaian kedalaman muka seperti tadi ada bagiannya, ada superficial di mana menyerang bagian dermis dan juga dermis sebagian dan juga epidermis, kemudian mid moderate lebih banyak, lalu deep. Untuk yang superficial, dia dapat sembuh secara spontan dengan bantuan epidermisasi. Epiderma dari derajat 1 hanya menyangkut daerah epidermis tanpa hiperemesis dan biasanya terjadi karena sembuhnya dengan epidermisasi selama 7 hari, ada nyeri, tidak disertakan dalam perhitungan persen TBSA. Kemudian yang derajat 2, dia sampai menyerang papila dermis, di mana ada bola, warnanya sampai merah muda, dan nyeri, sembuhnya spontan, biasanya 14 hari. Nah, ini yang mid-dermal derajat 2, di mana terletak antara bagian superficial derma dan diderma, berwarna pink tua, tidak terlalu sembuh spontan. Kemudian kapilari refillnya itu lambat edema atau cairan. Kemudian sensasinya sentuhan ringan akan menghilang
dan nyerinya persisten. Nanti yang terakhir ada DIP. Dengan luka bakar DIP ini derajat kemparannya sangat besar dan tidak dapat sembuh secara spontan. Nah, DIP dermal ini ada DIP ini ada dua, yaitu DIP dermal derajat 2, warna merah berkecak, bisa terdapat bola maupun tidak, kapilari tidak ada dan tidak ada nyeri. Kemudian ada yang cold thickness derajat 3, menyangkut epidermis dan zoodermis, warnanya putih hingga hitam, tidak ada nyeri dan bisa terdapat eskar. Untuk komplikasi dari luka bakar itu yang pertama ada kontraktur. Kemudian jaringan parut dan juga pengaruh dari parut hipertrofik dan keloid. Ini manifestasi dari luka bakar sama seperti tadi. Nah, ini untuk tata laksana. Jadi pertolongan pertama yang dilakukan yaitu dengan mendinginkan luka bakar menggunakan air mengalir 12-15 derajat yang efektif pada 20 menit pertama. Kemudian dilanjutkan 30 menit. Bila tidak ada air, digunakan handuk basah atau hidrogel. Pada pasien dewasa, luka bakar akan benar-benar hilang akibat bahan kimia itu dengan dilakukan irigasi. Kemudian menutupi luka menggunakan wap PVC atau sealing wet untuk mencegah kolonisasi bakteri dan meredakan nyeri pada ujung saraf yang terluka. Nah, bila tidak ada PVC itu dapat digunakan kapas yang bersih dan diberi antibiotik topikal. Kemudian pemberian analgesik opioid secara morfin atau intravena untuk meredakan nyerinya. Lalu resusitasi cairan menggunakan rumus seperti berikut. Ini karena kalau luka bakar itu akan kehilangan cairan yang parah biasanya untuk luka bakar yang full thickness. Kemudian untuk primary survey dan secondary survey ini bisa ditangani oleh dokter. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.